Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, coba keluarkan dulu perlengkapan belajarnya. Kalau sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya berarti. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah, apakah kalian ada yang masih ingat mengenai macam-macam segi 4 dan jenis-jenis segi 3? Oke, kita mulai dari macam-macam segi 4. Macam-macam segi 4 itu ada 6. Yang pertama, ya betul, ada persegi. Kemudian persegi panjang. Apalagi yang ketiga, jajar genjang. Kemudian iya betul, trapesium. Yang kelima ada belah ketupat, dan yang terakhir yaitu layang-layang. Kemudian untuk segitiga dibagi berdasarkan apa saja? Iya benar, ada sudutnya. Kemudian yang kedua yaitu sisinya. Nah, segitiga berdasarkan sudutnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada sudut lancip. Kemudian yang kedua, ya betul, ada sudut siku-siku. Kemudian yang terakhir yaitu ada sudut tumpul. Nah, kemudian segitiga berdasarkan sisinya dibagi menjadi 3 macam juga, yaitu yang pertama ada segitiga sama kaki, benar. Kemudian yang kedua ada segitiga sama sisi, dan yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Alhamdulillah ternyata kalian sudah paham semuanya ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke keliling dan luas dari segitiga dan juga segi 4. Di sini Ibu akan menggambarkan segi 4 dan segitiga. Nah, yang pertama yaitu ada persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya gini. Nah, persegi panjang itu mempunyai 2 sisi yang berhadapan, sebelah sini sama sebelah sini. Yang sebelah sini kita misalkan dengan P, yang sebelah sini kita misalkan dengan L. Maka kita dapatkan luasnya yaitu panjang dikali dengan lebar. Nah, kemudian untuk mencari kelilingnya, kita tinggal menyumbahkan sisi-sisinya ini. Nah, ini kan P-nya ada 2, kemudian L-nya juga ada 2. Dapat kita tuliskan dengan 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh saja. Lapangan futsal itu berbentuk persegi panjang. Lapangan futsal memiliki panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Hitunglah keliling dan luasnya. Maka panjangnya tadi adalah 20 meter. Kemudian lebarnya adalah 10 meter. Maka luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. 20 meter dikali dengan 10 meter sama dengan 200 meter persegi. Untuk kelilingnya tadi rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Panjangnya tadi adalah 20, kemudian lebarnya 10 meter. Maka hasilnya adalah 60 meter. Jadi, luas dari lapangan futsal itu tadi adalah 200 meter persegi dan kelilingnya adalah 60 meter. Kemudian yang kedua ini ada persegi. Persegi ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang, jadi bisa dituliskan sisi, 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 dan sisi. Jadi luasnya adalah sisi dikali sisi. Kemudian untuk kelilingnya adalah 4 dikali dengan sisi. Nah, untuk lebih paham, langsung saja kita ke contohnya. Diketahui sisi persegi panjang adalah 5 cm, maka luas dan kelilingnya adalah, luasnya tadi rumusnya adalah sisi dikali dengan sisi. Maka 5 dikali 5 adalah 25 cm persegi. Kemudian untuk kelilingnya 4 dikali dengan sisi. 4 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 20 cm. Yang ketiga yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang ini bentuknya gini ya. Jadi ini adalah alasnya, kemudian ini tingginya. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas.
Maka luasnya dapat kita tuliskan dengan alas dikali tinggi. Nah, untuk kelilingnya adalah 2 dikali A ditambah B. Karena kan ini A-nya ada 2, yang atas sama yang bawah, B-nya ada 2 juga, yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui jajar genjang ABCD dengan AB sama dengan 12 cm dan BC sama dengan 3 cm dengan tinggi 6 cm. Maka hitunglah luas dan kelilingnya. Nah, ini sudah digambarkan. AB-nya tadi adalah 12 cm. AB ini merupakan alasnya. Kemudian tingginya adalah 6 cm. Tingginya sebelah sini dan juga diketahui BC sama dengan 3 cm. Ini 3 cm. Maka luasnya adalah alas dikali dengan tinggi. Alasnya adalah 12 cm dikali tingginya 6 cm. Maka luasnya adalah 72 cm persegi. Kemudian kelilingnya 2 dikali A ditambah B. Maka 2 dikali 12 cm ditambah 3 cm. 3 cm ini kan B-nya, 12 cm adalah alasnya. Maka keliling dari jajar genjang tersebut adalah 30 cm. Jadi luas dari jajar genjang tadi adalah 72 cm persegi dan kelilingnya adalah 30 cm. Nah, yang keempat yaitu trapesium. Trapesium ini bentuknya begini. Jadi luasnya adalah A ditambah B dibagi 2 dikali dengan T. A tambah B ini kan A-nya di sebelah sini, B-nya yang bawah ini. Kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya itu yang ini. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Nah, kemudian kelilingnya. Kelilingnya itu tinggal dijumlahkan saja ke 4 sisinya. Jadi A ditambah B ditambah 2C. Mengapa bisa 2C? Karena ini kan sisi miringnya ada 2. Jadi bisa dituliskan dengan 2C. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya agar lebih paham. Sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm serta memiliki tinggi 10 cm. Maka hitunglah luas dan keliling trapesium tersebut. Nah, untuk luas dari trapesium tadi rumusnya adalah A ditambah B dibagi 2 dikali dengan T. Maka kita langsung masukkan saja. A-nya tadi adalah 12, kemudian B-nya 14 dibagi dengan 2 dikali dengan tingginya adalah 10. Maka hasilnya adalah 130 cm persegi. Jadi luas dari trapesium tersebut adalah 130 cm persegi. Kemudian yang kelima yaitu ada belah ketupat. Untuk luas dari belah ketupat adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Nah, diagonal 1 ini dari sini ke sini ke bawah. Kemudian yang diagonal 2 dari samping sini ke samping sini. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Kelilingnya adalah 4 dikali sisi karena keempat sisinya ini sama panjang, jadi kita bisa tuliskan ini. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Suatu belah ketupat memiliki diagonal 1 sama dengan 5 cm dan diagonal 2 sama dengan 6 cm serta memiliki sisi dengan panjang 3 cm. Maka hitunglah keliling dan luasnya. Keliling belah ketupat tadi rumusnya yaitu 4 dikali dengan sisi. Maka kita dapatkan 4 dikali dengan sisinya tadi adalah 3 cm. Berarti keliling dari belah ketupat tadi adalah 12 cm. Kemudian luasnya. Rumusnya tadi adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Diagonal 1 tadi yaitu 5 cm. Kemudian diagonal 2 6 cm. Dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 15 cm persegi. Jadi keliling dari belah ketupat tadi adalah 12 cm dan luasnya adalah 15 cm persegi. Untuk yang keenam ini adalah layang-layang. Layang-layang ini hampir sama dengan belah ketupat. Bedanya kalau belah ketupat kan sisinya sama panjang semua. Nah, kalau layang-layang ini yang ini sama, yang ini sama. Kemudian dapat kita tuliskan luasnya yaitu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Diagonal 1 tadi yang ini, kemudian diagonal 2 yang sebelah sini, atau juga bisa dibalik. Kemudian kelilingnya adalah 2A ditambah dengan 2B, karena ini kan A-nya ada 2, kemudian B-nya ada 2, jadi
dapat ditentukan 2A ditambah 2B. Agar lebih paham, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contohnya yaitu gambar layang-layang di samping memiliki panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 13 cm dan 37 cm. Diagonal satunya ini 40, kemudian diagonal duanya adalah 24 cm. Kemudian hitunglah luas dan kelilingnya. Luas dari layang-layang tadi adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Berarti diagonal satunya tadi 40, kemudian diagonal 2-nya adalah 24 dibagi dengan 2. Maka luasnya adalah 480 cm persegi. Kemudian kelilingnya. Kelilingnya tadi rumusnya adalah 2A ditambah dengan 2B. A-nya ini adalah 13 cm. Kemudian B-nya adalah 37 cm. Maka kelilingnya adalah 100 cm. Jadi keliling dari layang-layang adalah 100 cm dan luasnya adalah 480 cm persegi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum, ya sudah. Kalau gitu kita lanjut ke segitiga. Nah, yang terakhir yaitu ada segitiga. Luas dari segitiga yaitu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Tingginya yang ini, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Untuk kelilingnya kita dapat tuliskan A ditambah B ditambah C. Jadi keliling segitiga itu tinggal ditambahkan sisi-sisinya. Ini berarti B, yang ini C. Sebuah segitiga memiliki sisi A, sisi B, dan sisi C dengan masing-masing panjangnya adalah 12 cm, 8 cm, dan 5 cm, serta memiliki tinggi 6 cm. Maka hitunglah keliling dan luasnya. Jadi luasnya tadi adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya tadi adalah sisi A. Sisi A tadi 12 cm. Kemudian tingginya 6 cm. Maka luasnya adalah 36 cm persegi. Kemudian kelilingnya. Kita tinggal jumlahkan saja ketiga sisinya, yaitu sisi A, sisi B, dan juga sisi C. Jadi 12 cm ditambah 8 cm ditambah 5 cm sama dengan 25 cm. Maka keliling segitiga tadi adalah 25 cm dan juga luasnya adalah 36 cm persegi. Nah, apakah dapat dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini mengenai keliling dan luas segi 4 dan segitiga Ibu cukupkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.